Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Firdaus dengan NIM akhir 128 dari Ilmu Kelautan kelas D. Jadi, pada hari ini saya akan melakukan olah data SIG modul 6, yaitu Reclassify sama Euclidean Distance. Jadi, untuk aplikasi yang bakal digunain ialah kita menggunakan ArcMap sama mendapatkan data itu kita memperolehnya dari Inagio Portal. Jadi untuk langkah-langkahnya itu pertama kita mendapatkan datanya dulu di Inagio Portal. Kalau udah diakses itu kita ke menu unduh data. Habis itu kita ke data RBI per wilayah. Ini kita pencet aja. Nah, untuk lokasi yang saya dapat, kebetulan saya mendapatkan lokasi di Pringapus ya. Nah, jadi kita cari aja. Misalkan Pringapus seperti ini. Nah, ini kita bisa pencet aja. Habis itu ini kita klik. Nah, ini bisa kita unduh yang 25K ini ya. Namun dikarenakan jaringan saya lagi tidak stabil, jadi pas nyoba download tuh error-error. Jadi saya akan menggunakan data dari asisten saja karena eh, untuk wilayah Pringapus itu sendiri itu terletak di Semarang ya. Jadi kurang lebih sama aja. Nah, setelah misalkan udah di-download, kita bisa pindahkan file itu ke folder yang diinginkan gitu, biar kagak keteteran. Nah, setelah udah di-download dari Inagio Portal, langkah selanjutnya ini kita ke ArcGIS saja, ke ArcMap. Itu kita ke Add Data. Habis itu kita pilih folder yang udah ditentukan. Soal ini. Oke, kita pilih tadi yang folder yang udah di-download ya. Habis itu kita pilih yang administrasi desa yang 25K SHP ini. Habis itu kita add aja. Kurang lebih seperti ini kalau udah di add. Jadi setelah itu kita klik kanan pada administrasi desa. Lalu kita open attribute table. Nah, ini kita pilih yang nama objek aja ya. Karena di nama objek ini merupakan yang terdekat. Terus kita rapikan dengan sort sending biar dia berurutan sesuai abjad. Setelah itu kita cari, kebetulan karena PJ saya Kak Nesa, jadi saya dapat wilayah di Pringapus ya. Kita cari sampai P. Nah, Pringapus mana ya? Nah, ini ya yang Pringapus. Ini kita klik. Jadi daerahnya udah 7 ini, merupakan wilayah Pringapus. Habis itu ini bisa di close saja. Setelah itu, eh kita klik kanan. Habis itu kita ke menu data, lalu kita ekspor data. Nah, ini biarin aja. Habis itu ini untuk wilayah yang ingin kita simpan itu kita bisa sesuaikan. Misal saya simpan di sebelah sini dengan nama pengolah data, terus kita kasih nama daerah pri. Habis itu kita save. Terus ini di oke aja. Yes. Jadi eh, ini udah kita dapat ya wilayah Pringapus. Jadi sekecil ini wilayahnya. Nah, itu karena kita udah mendapatkan wilayah Pringapus, ini bisa di remove aja. Setelah itu, langkah selanjutnya ialah kita add data lagi. Ntar ini lagi loading. Habis itu kita ingin menambahkan beberapa format.
yaitu area. Ini kebetulan saya nyatet di HP saya itu area, garis sama poin. Jadi untuk area yang AR itu terserah kita mau ngambil misalkan dari administrasi desa atau di mana gitu. Terus untuk garis atau yang simbol LN ini itu kita bisa ambil dari jalan, sungai, dan lain sebagainya. Sama kita mau ngambil dari poin. Itu untuk poin itu yang simbol PT ya, yang kayak gini nih, yang PT itu bisa berupa sarana ibadah atau bandara atau apa eh, administrasi kesehatan dan lain sebagainya. Namun untuk untuk pada video ini saya akan mengambil contoh misalkan saya pengen ngambil poin yang sarana ibadah. Saya cari dulu. Cun. Jadi, bisa saya ambil nih ya sarana ibadah. Terus kita add aja. Ntar ini lagi loading. Oke. Nah, setelah muncul nih yang poin ini, itu langkah selanjutnya kita ke geoprocessing. Habis itu kita pilih yang clip. Terus untuk input features ya kita pilih yang eh, ini, yang nama daerah. Lalu untuk clip features ya kita pilih yang sarana ibadah. Nah, untuk outputnya ini kita bisa simpen aja di folder yang diinginkan. Lalu kita namain misalkan clip. Terus kita save aja. Habis itu ini dipencet. Oke. Ini kita tunggu aja. Ntar ini gagal, kita coba lagi. Yang salah. Ini di clip. Ini kita save di sini. Sarana ibadah underscore. Oke. Save. Itu oke. Oh ya. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi, aku mau ngasih tahu. Tadi harusnya untuk input features itu kita masukin yang sarana ibadah. Terus yang klipnya itu ya daerah kita gitu. Hmm. Kalau udah ini bisa di ini karena udah selesai di klip. Ini untuk yang tadi
data sarana ibadah ini bisa di unchecklist atau di remove aja. Oke, tadi setelah di remove ya, yang data sarana ibadah, ini kan tersisa ya data hasil kliknya tadi ya. Nah, ini setelah itu kita ke menu yang ini, Art Toolbox. Nah, kita ke bagian Spatial Analysis Tools ya. Jadi di sini kita ingin melakukan Euclidean Distance. Jadi memakai ke Art Toolbox. Habis itu udah pilih yang Spatial Analysis Tools, kita pilih yang Distance ini. Terus kita pilih yang ini, Euclidean Distance. Double klik aja. Nah, untuk input rasternya ini kita input yang sarana ibadah. Nah, habis itu kita pilih yang environment. Lalu untuk yang eh, bentar. Untuk yang processing extend ini kita pilih. Terus yang menu extend itu kita pilih yang same as layer nama daerah kita yang paling bawah ini loh. Nah, ini kita close aja. Habis itu untuk eh, menu selanjutnya yang kita pilih adalah raster analysis. Nah, untuk cell size ini kita pilih yang maximum of inputs. Terus untuk cell size projection methodnya kita pilih yang convert units. Nah, ini kita oke aja. Eh, ah, sekarang ini mau ngoreksi dikit untuk yang raster analisis. Bagian mesh-nya ini kita isi yang eh, daerah kita. Yang pring hapus ini, terus di oke aja. Habis itu, kalau udah ini di oke. Nah, ini sudah muncul ya gambar dari EU Euclidean distance-nya dari sarana ibadah. Jadi biar kalau dari penjelasan aku ini jadinya kan dibagi beberapa wilayah ya melalui beberapa warna gitu. Jadi mulai dari yang warna kuning ini sampai oranye itu dia yang paling terdekat dengan sarana ibadah. Sementara kalau yang warna biru, ungu gitu, itu yang paling jauh dari lokasi sarana ibadah. Jadi kurang lebih Euclidean distance ini untuk memberitahu jarak antara jarak yang belum diketahui gitu loh. Jadi biar bisa diketahui kayak seberapa jauh tempat sarana ibadah ini. Seperti itu. Baik, setelah kita melakukan Euclidean distance ya, selanjutnya adalah kita akan melakukan reclassify. Jadi untuk langkahnya itu kurang lebih sama, kita buka Arc Toolbox. Habis itu eh, tadi ke Spatial Analysis Tools. Habis itu kita pilih yang Reclass yang ini. Nah, setelah itu kita pilih yang Reclassify. Oke, untuk input tracer ya, itu kita pilih yang tadi hasil eh, Euclidean distance tadi. Terus untuk request filter ini pilih aja value. Untuk oh ya, aku pengen jelasin dulu fungsi dari reclassify ini. Jadi kan hasil dari Euclidean distance itu kan ini udah ada beberapa jarak gitu ya, kayak beberapa interval gitu. Nah, fungsi dari reclassify ini ialah untuk mengubah jumlah interval yang ada gitu. Misalkan kita ingin yang tadinya banyak ini misalnya jadi 5 interval doang atau 4 interval doang. Nah, atau ingin diperbanyak intervalnya jadi 28 atau 30 gitu. Nah, fungsi yang bisa tools yang bisa melakukan hal seperti itu ialah ada di reclassify. Jadi kita menggunakan reclassify ini untuk mengubah interval yang ada gitu, entah diperkecil atau diperbanyak. Jadi setelah kita masukin ya input rasternya, kita classify aja. Nah, untuk metode yang dipakai ini kita pakai natural bricks ya. Sebenarnya ada beberapa metode, tapi kita pilih yang ini aja, natural bricks. Nah, ini kan kalau yang dari hasil yang Euclidean distance kan cuma ada 9 ya. Ini kita bisa pilih misalkan jadi 5 ya. Jadi memperkecil gitu.
Nah, habis itu kita klik oke aja. Nah, habis itu ini kita klik oke. Terus kita tunggu aja. Nah, jadi bisa kita lihat ya, untuk hasil yang reclassify ini jadi lebih dikit zonanya. Nah, ini saya ubah dulu warnanya, misal kita properties, simbologi. Oke, yang ini, sorry. Nah, ini colornya misalnya kita pilih yang ini aja lah. Supply coba. Nah, jadi bisa kita lihat ya, perbedaan dari hasil Euclidean distance sama yang udah di reclassify, itu zona intervalnya jadi lebih sempit gitu loh. Ya tergantung kalian nge-classify tadi, entah pengen diperkecil atau diperbesar gitu. Sementara kalau yang tadi Euclidean distance itu ya jaraknya ya udah ditentuin dari sananya gitu. Makanya itulah mengapa kita menggunakan reclassify untuk mengubah nilai rasternya gitu. Oke, untuk yang eh, reclassify sama Euclidean distance bagian poin kurang lebih caranya seperti itu ya. Untuk misalkan kita pengen mengolah data yang line atau yang area itu kurang lebih caranya sama. Kita ngeklik dulu daerah kita yaitu ring hapus sama kita ngeklik data entah line atau area. Nah, setelah diklik ya kita menggunakan art toolbox tadi aja. Habis itu kita eh, apa Euclidean distance terus kita reclassify. Nah, kurang lebih caranya sama ya seperti itu. Namun untuk video kali ini saya akan menjelaskan salah satunya aja. Kurang lebih seperti itu dari saya mengenai tutorial modul 6 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.